penanganan khusus. Misalnya, di tempat saya mengajar, terdapat seorang anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan perkembangan bahasa. Jadi, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Halo anak-anak! Apa kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita bercerita. Oke, mau kalian dengarkan cerita? Oke, dengarkan ya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor kancil dan kura-kura. Tahu kalian kancil dan kura-kura? Mantap. Iya. Jadi mereka sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan. Di tengah perjalanan, mereka melihat pohon pepaya. Di pohon pepaya itu ada buahnya yang matang dan enak sekali. Jadi kancil ingin sekali memakan buah pepaya itu. Tapi kancil tidak bisa manjat. Nah, jadi dia minta tolong kepada kura-kura. Dia mengatakan kepada kura-kura, "Kura-kura, bolehkah engkau membantu saya memanjat pohon itu?" Lalu, kura-kura ini dia binatang yang sangat baik. Dia suka membantu, menolong. Jadi, dia menolong temannya kancil ini. Dia memanjat buah pepaya ini. Setelah sampai di atas, dia memetik buah pepaya yang sangat matang dan enak itu. Lalu dia memberikannya, dia membawanya di bawah. Lalu dia memberikannya kepada si kancil. Jadi mereka memakan buah pepaya tersebut. Kancil pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada kura-kura. Dia mengatakan, "Terima kasih kura-kura, engkau sangat baik. Terima kasih sudah membantu saya untuk memetik buah." Jadi, di cerita ini tadi kita sudah mengetahui bahwa kita harus menjadi orang yang baik, anak yang suka menolong. Aku mau tanya, di cerita kita ini tadi, siapa nama binatangnya? Kancil dan kura-kura. Iya, kancil dan kura-kura. Kirana, ibu mau tanya. Tadi di cerita kita itu, siapa yang memanjat pohon? Kura-kura. Kirana, Kura-kura. siapa yang memanjat pohon pepaya? Kura-kura. Kuya-kura. Kuya-kuya. Sahabat guru, dari video yang telah kita tonton, ada pun yang menjadi ciri-ciri anak dengan gangguan bahasa. Yang pertama, kesulitan berbicara. Anak akan mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan benar atau mengalami gangguan dalam artikulasi suara. Yang kedua, kesulitan memahami bahasa. Anak dengan gangguan bahasa akan mengalami kesulitan dalam memahami bahasa secara lisan atau tertulis. Mereka akan kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhana atau memahami cerita. Yang ketiga, kesulitan berinteraksi sosial. Seorang anak akan kesulitan dalam memahami norma-norma sosial atau mengikuti percakapan dengan teman sebaya mereka. Yang keempat, frustasi dalam berkomunikasi. Mereka akan merasa sulit untuk menyampaikan pikiran atau keinginan mereka dengan jelas yang dapat menyebabkan kecemasan atau ketidaknyamanan. Yang kelima, penggunaan kata yang tidak sesuai. Beberapa anak dengan gangguan bahasa mungkin menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan konteksnya atau memiliki kesulitan dalam mengorganisasikan kata-kata mereka dengan baik saat berbicara. Yang keenam, kesulitan dalam mengekspresikan diri. Anak-anak dengan gangguan bahasa mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pikiran atau perasaan mereka dengan baik. Mereka mungkin merasa frustasi karena tidak dapat menyampaikan ide-ide atau pengalaman mereka dengan jelas. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya,
yaitu yang pertama faktor genetik. Seperti gangguan perkembangan bahasa yang turun-temurun atau kecacatan yang genetik yang memengaruhi kemampuan berbahasa. Yang kedua, otak. Gangguan struktur otak atau fungsi otak yang dapat disebabkan oleh cedera lahir, trauma kepala, atau kondisi medis tertentu seperti cerebral palsy. Yang ketiga, infeksi telinga. Infeksi telinga juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan bahasa. Yang keempat, lingkungan rumah. Lingkungan rumah yang kurang mendukung seperti minimnya interaksi verbal, kurangnya pembacaan buku atau stres dalam keluarga yang dapat mengganggu perkembangan bahasa pada anak. Cara penanganan anak dengan masalah perkembangan bahasa yaitu yang pertama, ajak berbicara. Mengajak anak berbicara adalah salah satu terapi yang efektif. Orang tua dan pendidik dapat menjadi panutan ketika berbicara dengan anak. Gunakan bahasa yang baik dan benar, serta pastikan pengucapan kata-kata jelas agar anak dapat memahami dan mengerti pembicaraan. Yang kedua, penegasan kosakata. Perlu memberikan penegasan pada kosakata yang digunakan. Ini membantu anak memahami arti kata-kata dengan lebih baik. Yang ketiga, berbicara pengalaman anak sebelumnya dan bertanya. Ajak anak untuk bercerita tentang pengalaman sebelumnya, bertanya tentang apa yang mereka alami, juga dapat membantu melatih kemampuan berbicara. Yang keempat, literasi sejak dini. Kenalkan anak pada buku dan cerita sejak dini, bacakan cerita kepada mereka dan ajak mereka berbicara tentang isi cerita. Yang kelima, labeling. Gunakan label pada benda-benda sekitar anak. Ini membantu memperkaya kosakata dan memperkuat hubungan antara kata dengan objek. Yang keenam, kerjasama dengan orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak mengatasi gangguan perkembangan bahasa. Komunikasi dengan orang tua dan melibatkan orang tua dalam proses penanganan sangat diperlukan.